الموصل إلى روح شيخنا صاحب الشرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرف عليه شرح مسائل التعليم باستماع السيد لمن سعيد بن محمد وعلي الوحشي وإلى روح شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الحضرمي نفعنا الله به وعلومه وبه الدار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mari kita buka. Ada kitab bawa kitab mana? Kitab Hadramah. Bukan di Hadramah. Sampai wabah dulu. Wabah dulu. Kita baca sedikit sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa ba'du fahada mukhtasarun la budda likulli muslimin min ma'rifatihi aw ma'rifati mithlihi fayata'ayyanu al-ihtimamu bihi wa isya'atuhu fa as'alullaha أن ينفع به وأن يجعل جمعي له خالصا لوجهه الكريم والله أعلم بالصواب. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعه بهدى. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Hasil Majlis, Ustaz Zainal dan segenap jamaah Majlis Ta'lim Darul Mustafa Al-Aqil bin Umar Amin. Mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita hadir dalam rangka berzikir, bermurid, membaca qasaid, berjati lebih dan sebagainya. Semua niat hadir kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabahi semua yang menjadi kemauan, tujuan, bahkan keinginan kita zahir wa batinan, istiwa ma'nawiyah dunia wa ukhra. Amin ya rabbal alamin. Jadi marilah sedikit kita melanjutkan dalam kita masih di dalam kitab Syarhul Muqaddimatil Hadramiyah al-musamma Bushrul Karim bi Syarhi Masail at-Ta'lim. Kitab Syarah Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah yang mana kitab ini disyarahkan oleh Al-Imam Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'shin Ad-Dawani Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dia mensyarahkan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahman Baqadal Al-Hadrami. Nafa'ana Allah bihima wa bi'ulumihima wa bikum bid-darani. Kitab fikih yang sangat bermutu ya. Sampai kita pada kalimat wa ba'du. Wa ba'du adapun setelah itu kalau dalam bahasa Arab. Fahada mukhtasarun, dan ini artinya karangan di kitab Al-Imam Abdullah bin Abdul Rahman Baqadal cerita di Semarang. Ini kitab ini mukhtasar, singkatan atau ringkasan, kesimpulan dari kitab-kitab fikih yang dipaparkan dengan panjang lebar. La budda li kulli muslimin, yang tidak boleh tidak bagi setiap orang Islam. Kalau li kulli muslimin itu mutlak, mau juga muslimah atau muslim laki-laki mutlak mananya kalau disebut satu ya. Tapi kalau disebut dua-duanya maka itu takkid dari muslim tadi. Jadi di kulli muslimin min ma'rifatihi, untuk dia mengetahuinya ya. Untuk dia betul-betul ma'rifat. Ma'rifat itu arafah itu mengetahui apa sih isinya nih kitab, harus labud. Kalau namanya labud itu wajib. Makanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Untuk ilmu itu hukumnya wajib. Kulli muslimin, untuk dia mengetahuinya. Au ma'rifati mithlihi, atau dia wajib juga mengetahui dari kitab ini dan kitab yang semisal ini kitab mithlihi. Bukan cuma kitab fikih ini aja, karena banyak kitab fikih. Bab faraid, ada lagi bab diyat, bab muamalah, ya kan, macam-macam. Nah di sini kan cuma sekedar mukhtasar.
ringkasan, singkatan, kesimpulan diambil petikan-petikan yang penting-penting yang wajib untuk diketahui. Adapun yang untuk dipelajari secara detail itu hukumnya bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Seperti jadi ulama mufti, kan nggak semua orang jadi mufti kan? Kalau semua jadi mufti, masya Allah, siapa mau diajari? Tapi kalau orang-orang yang seperti ulama yang memang mampu menghafal seperti memahami bab faraid itu mesti ada di setiap kampung, itu harus ada. Kalau tidak yang belajar seperti tingkatan-tingkatan mufti tadi mendalami satu persatu. Kalau enggak jadi dosa semua satu kampung kalau enggak ada salah satunya. Mesti harus ada yang tahu. Nanti kalau ditanya bab fatwa agama kepada muftinya. Di Hadramaut itu ada mufti dia, mufti ini. Setiap kampungnya ada muftinya semua. Di sini kan masih banyak, mudah-mudahan amin ya. Amin insyaallah. Alhamdulillah di mana-mana ulama-ulama masih ada. Tapi walaupun belum darajat mufti, mereka mendalami juga. Nah itu fardu kifayah. Kalau masih ada yang nanti itu kita semua selamat semuanya. Seperti sholat jenazah fardu kifayah. Kalau masih ada yang nyolatin, alhamdulillah masih selamat ya nggak nyolatin. Tapi kalau nggak ada dosa semua. Kemarin tuh ada orang kena corona nggak ada mau nyolatin. Saya bilang kalau ada nyolat kamu dosa semua ini. Akhirnya orang tuanya nelfon kita, subhanallah. Anda bilang satu kata, datang itu orang mati, nggak ada nyolatin. Gara-gara takut terpapar katanya nular. Udah ayo kita kesana. Subhanallah, dan luar biasa orang tuanya disolatin. Bilang kalau nggak ada nyolatin dosa semua loh ini, walaupun cuma 5 orang udah kalau ada yang kena ketularan tanggung jawab gitu. Subhanallah nggak ada kena alhamdulillah. Dan memang kata Habib Rizik itu virus kalau sudah meninggal nih jasadnya orang ini itu udah mati juga. Dia kayak gelembung apa namanya itu sabun terbang kemana. Kalau nempel di benda tes pecah juga mati gitu. Tapi kalau dia nempel ke tempat benda yang sama dia yang hidup juga seperti ke sabun juga masih hidup banyak lagi ya kan. Ini banyak lagi. Jadi kita harus yakinin itu. Alhamdulillah dokter yang kemarin masih itu dokter Soleh itu dokter kita tanya di mana benar nggak ada itu pas sudah mati. Ente pegang, ente ciumin, ente mandiin nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Ini kan karena orang was-was ya, masih was-was jadi takut. Nah ini bahada mukhtasarun la budda li kulli muslimin min ma'rifatihi. Dan situ ada nanti nih kalau udah bab fikih yang dalam sampai ke bab mandiin jenazah yang nggak bisa dimandi pakai air ada hukumnya. Nah, ini kan masih bisa, nggak boleh. Makanya. Bayata'ayyanul ihtimamu bihi, bayata'ayyan, bayajibu, maka wajib. Yang itu wajib al-ihtimam. Jadi perhatiannya, kepeduliannya mikirin ini kita wajib. Nah al-ihtimam dijadikan peduli kita mikir sama kita masalah hukum fikih. Wa isya'atuhu dan menyebarkannya. Jadi kalau kita udah tahu jangan diem ajarin anak kita, istri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita ajar di kampung-kampung. Fa as'alullaha ayyanfa'a bihi. Aku bermohon kepada Allah semoga Allah memberikan manfaat dengan karyaku ini. Amin. Wa ayyaj'ala jam'i lahu dan semoga Allah menjadikan kumpulan daripada karyaku ini lahu khalisan liwajhil karim. Betul-betul aku tujukan lahu kepada siapa? Hu tadi itu kepada liwajhil karim lillahi ta'ala. Aku tujukan untuk aku persembahkan buat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang karim, yang maha luhur dan mulia. Nah sedikit penjelasan kata-kata wa ba'du yang biar kita tahu. Wa ba'du itu atabiha iktidaan bihi sallallahu alaihi wasallam wa bi ashabi. Jadi sahabat Nabi besar Muhammad, tabi'ut tabi'in itu kalau ngomong habis muji Allah ya kan, terus syahadat kan, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, muji Allah, terus syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Nah habis itu salawat untuk memulai pembicaraan dia nggak langsung ngomong nyambung, dipisahkan dalam kata-kata amma ba'du. Karena ada kan kalau disebut banget amma ba'du, kita kan nggak tahu itu dari mana riwayatnya, ya kan? Nah di sini Imam Busyrul Karim yang mensyarahkan di kitab namanya Syekh Said. Nah, Syekh Said ini ulama besar, masya Allah ya. Abdullah bin Al-Baqshid dia bilang atabihi Imam Abdullah bin Abdurrahman Baqadar pengarang kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah mengutip dengan kata-kata ba'du wa ba'du itu mengambil ini dari
sunnah Nabi besar Muhammad. Jadi kita ngomong pun kalau ceritanya Bismillahirrahmanirrahim amma ba'du. Gitu. Sunnah itu. Jadi boleh ngomong amma ba'du, walaupun kita ngomong habis muji Allah bisa dengan cara apa? Untuk membedakan pujian ucapan Allah sama ucapan manusia biasa beda. Memuji Allah sama ngomong-ngomong sama orang beda, nggak disamain. Ya kita ngobrol sama guru sama orang biasa kan kata-katanya lain kan. Nggak asal-asal, itu sih nggak sopan. Kan ada yang sama maaf ini halus kan, sama guru beda. Itu akhlak namanya, adab. Allah Nabi juga gitu, ajarin akhlak, ya kan? Iktidaan, dia mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad SAW, mobil ashabi dan semua sahabat gitu juga. Kalau ceramah-ceramah habis muji-muji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran mustamirra hamdan la yatutu abdul Muhammad wa ba'du. Nah, berarti selesai muji, selesai salawat, selesai mengucapkan dua kalimat syahadat baru dia wa ba'du. Itu dari sahabat Nabi dan pertama dari mengikuti sunnah Nabi ya, terus sahabat-sahabat juga mengikuti Nabi. Fa innahum kanu ya'tuna bi asliha. Semua para sahabat-sahabat Nabi ya, sampai Nabi kita Muhammad SAW mendatangkan kata-kata wa ba'du ini dari asasnya, dari asalnya itu ada apa namanya riwayatnya. Ya. Bil intiqal bin uslubin ila akhar. Tujuannya untuk apa? Memisahkan antara bentuk kayak kata bahasa awal dengan bahasa kedua. Intiqal, perpisahan. Cuma habis ngomong gini terus ngomong ini, jadi nggak disamain, dipisahin gitu. Kalau nyambung terus kan sama. Enggak. Ini kalamnya Allah, ini muji Rasulullah, ini doa, habisnya doa wa ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin, itu kan berarti nyebut manusia sudah panggil. Tapi kalau masih muji-muji Allah belum panggil kita, begitu wa ba'du atau amma ba'du lebih afdal. Jadi, itu uslub ila akhir wa huwa ana amma ba'du. Biasanya ada ammanya. Di sini kan enggak pakai enggak pakai amma kan langsung wa ba'du. Ya kan? Kalau ada amma jadi wa ba'du. Biasanya ba'da. Kalau bahasa Arab itu kan ba'da ya kan? Qabla, ya kan? Kenapa di sini ba'du? Nah, kalau ada kata-kata ba'du di sini ini fa'aqulu ba'da ma taqaddama fa'adbu syarti, itu ada menghapus di kata-kata itu syaratnya. Biasanya harus syarat itu pakai marfu. Makanya di sini ini dihapus syaratnya itu amma. Nah, fi'ilnya ba'du. Kalau dalam bahasa Arab, makanya setiap kalau ada ba'du ini berarti ini ada harus syarat. Harus syaratnya itu amma. Maka setelah amma biasanya ba'du. Amma ba'du. Ya kan? Wal mudhaf ilaihi ba'du. Mudhaf ilaihi dia sudah merupakan fi'il dan juga merupakan mudhaf. Mudhaf ilaihi ba'du. Ammanya tadi itu dihapus sebagai bentuk syarat. Wa uqima amma, biasanya juga ditunaikan kalimat amma. Ada ammanya, amma ba'du ya kan? Nah, kalau yang itu katanya ulama itu bahkan lebih utama ya kalau diucapkan dibanding cuma mengucapkan ba'du. Tapi di sini kenapa pakai langsung wa ba'du? Nah, katanya ulama alasannya annahu nataqa bihi kadzalika tumada alul hadfu wan niyabah. Sebenarnya dia sudah mengutarakan amma karena amanya itu terselubung dihapus dari kata-kata sebelumnya ba'du. Jadi sudah ada apakan singkatan. Namanya singkatan nggak panjang-panjang. Dia kan langsung wa ba'du. Insyaallah. Wa ba'du naqidun qablu, sama seperti ya kan? Itu yang dimaksud sebagai lawan dari kata qablu. Kalau ba'da setelahnya, kemudian setelah ini. Kalau qablu sebelumnya. Nah, itu lawan katanya. Kalau ba'du lawan katanya qablu. Ba'da lawan katanya qabla. Ada qabliyah, ada ba'diyah, ya kan? Nah, itu makna bahasa Arab. Darab ghai zamani. Qablun sama ba'dun itu bentuk darab. Darab itu satu kalimat yang bersifat keadaan. Ada darab zaman, ada darab makan. Darab itu keadaan di masa. Ini kan zaman, wa ba'du masa yang ngomong. Kalau tempat seperti makan di sini, kana, ya kan? Makanum atau apa? Masjidun itu ada darab tempat, ada lagi darab zaman. Ini darab ghai zamani. Bi'tibarin nutqi, kan jadi mengikuti kalimat yang diucapkan. Bahkan katanya ulama unusalihun wahada, fahada. Biasanya itu katanya ulama kalau habisnya ba'du pakai huruf fa. Wa ba'du, amma ba'du, fahada, ada fa ya.
itu aku lupa dama taqaddama. Fa-nya itu aku ucapkan setelah aku mengucapkan taqaddam tadi itu. Ba'du. Wa ba'du fahada. Biasanya ada fa di situ itu aku ucapkan setelah apa yang aku ucapkan dari kata-kata ba'du. Hada. Apa yang disebut ini? Hada mu'allafun. Mu'allaf itu karya. Seperti ini, kitab. Kalau mu'allif orangnya. Mu'allif siapa? Orang yang ngarang. Kalau mu'allaf yang dikarang kitabnya. Ini makanya jangan salah baca. Ada mu'allif, mu'allif. Kalau mu'allaf, karyanya. Makanya kalau kita gundul perlunya nama kita. Di sini katakan bahada mu'allaful hadir. Karya yang saya hadirkan di sini ini di dalam pikiran saya. Aku bikin gini-gini. Mengarang kan biasanya kan dipikir kan. Nggak dipikir kan. Mukhtasar ini sesuatu yang mukhtasar. Makna mukhtasar itu sesuatu yang disingkat, diringkas. Ikhtisar. Ikhtisar itu singkatan, kesimpulan, nggak panjang-panjang, ringkas. Minal ikhtisar, dari kata-kata ikhtisar. Wahwa atau mukhtasar itu biasanya dalam bahasa Arab taqlilul lafzi wa takhirul makna. Lafaznya ini pendek, tapi maknanya dalam. Ini kan ada apa tuh ada? Oh, ini kitab karangan gini-gini. Kalimatnya cuma ada, tapi isinya maknanya kitab ini yang dipikirin di kepalanya. Masya Allah ya kan? Jadi bahasa singkatan begini. Taqlilul lafzi wa takhirul makna. Lafaz itu ucapannya, tapi maknanya, kandungan dalamnya, makna itu kan maknawi yang di dalam, ya kan? Kalau hissiyah itu yang zahir. Maknanya dalam, kathir, banyak. Kalau mau direnungi, makanya setiap pensyarah itu kadang-kadang satu ayat bisa satu kitab. Itu kalau kita melihat tafsir Imam Fakhruddin Ar-Razi, dari sini sampai sini. Itu kalau ngaji mungkin berapa tahun nggak ada matam. Jadi cuma dibaca, kalau ada udah baca aja, dua kali ini udah baca aja. Kalau nggak itu nggak ada matam. Ada lagi satu tafsir yang sekarang ini, itu Imam Al-Baghawi yang baru ini. Itu dari sini kita sampai puncak ke sini. Oh, dari sini ada 250 jilid. Bayangin coba Quran, dasar ya. Benar Sayyidina Ali bilang, demi Allah, kalamnya Allah itu bukan main-main. Kalau saya mau tafsirkan kalamnya Allah, nggak usah lagi satu Quran. Dari huruf Bismillah, baknya aja, baknya itu saya mau tafsirin di rumah penuh kitab. Baknya doang, rumah Allah gimana coba? Lu pecah kepala kita di dunia ya? Hah? Dari baknya doang ini kalau saya tafsir kitab ini, satu rumah kitab semuanya. Allahu Akbar. Jadi makanya ini ulama-ulama ini cuma bilang bahasa ringkasan doang. Ringkasan. Kalau ilmunya Allah dalam, ilmunya Allah itu lautan. Mau dijadiin tinta buat nyatet ilmu Allah, habis asal laut masih belum hilang. Ilmunya Allah masih belum apa-apanya. Pena-pena ini semua nih daun-daun dijadiin pena begini. Lautan diambil lagi masuk jadi sudah hancur semua pena-pena, lautnya habis semuanya, ilmunya Allah belum habis. Insya Allah luar biasa ya. Nah itu keistimewaan. Makanya di sini cuma singkatan. Mukhtasar, tapi maknanya banyak kalau mau dikandung di dalamnya. Diurai waqala wa taqlilul lafzi, itu adalah sesuatu yang sedikit lafaznya. Sawaun kathural makna, ya sama juga bisa dibilang banyak maknanya. Amqalla amsawa, kadang-kala juga maknanya sama, kalimatnya juga sama. Kadang-kadang tapi ini beda, kalimatnya dikit, maknanya banyak. La budda li kulli muslimin min ma'rifatihi. Enggak boleh tidak, setiap orang Islam harus kenal nih. Kita fikih harus. Karena fikih itu yang setiap hari kita jumpai, bab wudu, bab sholat, bab toharo, bab najis, bab haid, itu kan setiap hari keadaan manusia ada kan. Kalau orang nggak tahu dosa. Itu wajib hukumnya sama seperti sholat. Doain semua kita wajib. Nggak usah dalam-dalam sampai yang tinggi-tinggi, dalam-dalam. Yang penting tahu hitungan-hitungan ini sudah. Yang penting-penting itu wajib. Karena fardu ain, ya kan? Tapi kalau yang sampai mendalami tingkat mufti itu fardu kifayah. Fadilahnya. Wajib setiap orang mengenalnya. Au ma'rifati mithlihi, atau mengenal mithlihi. Apa itu? Mithli ma fihi minal ahkam. Seperti apa yang tertera di dalam hukum-hukum ini. Kan ada hukum fikih toharo. Ada lagi hukum-hukum yang seperti toharo.
kan bab hadas, bab khobar, bab najas. Itu kan sejenis toharo juga, harus kenal ya kan. Gimana toharo mau bersih kalau nggak ngerti hadatnya, bab hadatnya. Nanti hadat ada najis ada lebih dibagi lagi. Mau apa, mau tawasid, mau balagh, masya Allah banyak lagi. Itu keistimewaannya luar biasa yang ngaji ini. Ini kata Nabi besar Muhammad SAW, ada orang di zaman Nabi mau ketemu Nabi ini bertahun-tahun nggak ketemu. Begitu ketemu, kaget. Jangan kaget, kenapa Nabi? Kalau umur ini nggak sampai maghrib hari ini bilang gitu. Nabi yang ngomong lagi, umurmu nggak sampai maghrib hari ini. Coba kalau kita dibilang gitu gimana? Langsung loyo deh. Dan dia ketemunya udah bertahun-tahun ketemu Nabi itu, Nabi ngomong nggak sampai maghrib hari itu, ketemunya setelah jam 5-an. Berarti tinggal berapa menit? Ya kan? Tinggal berapa menit tambah kaget. Yang tadi dibilang tapi Nabi juga kasih jangan kaget ya tenang. Kenapa Nabi? Kenapa kok nggak kaget? Kalau umurmu itu nggak sampai maghrib hari ini. Memang urusan gaib, nggak ada yang tahu kan? Tapi kan di Al-Quran ada alimul ghaib. Wala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha bir rasul. Allah yang tahu yang gaib, enggak ada yang dikasih tahu semua urusan gaib itu kecuali siapa yang diridhoi dari rasulnya. Dan Muhammad Rasul enggak diridhoi enggak mau. Berarti dia tahu. Dan Nabi enggak mau ngasih tahu ajalnya orang kecuali kalau betul-betul berdoa. Karena orang ini mau tahunan mau ketemu Nabi enggak ketemu. Ketemunya tinggal mati bayangin. Makanya Nabi kesian banget mau ngaji bayang. Tiba-tiba jangan kaget ya. Dikasih kesempatan emas supaya digunakan sisa umurnya tadi. Dia bilang ya Rasulullah, dullani ala amalin amiltuhu fi dzalikal waqt. Ya Rasulullah, kasih saya amalan apa Nabi yang saya bisa amalkan buat ngisi umur saya sudah tersisa berapa menit lagi. Nabi cuma bilang apa? Alaika bitta'allum, kau belajar agama. Ngaji yang disebut. Bukan disuruh, oh kamu baca Quran, kamu enggak, belajar. Bab apa Nabi? Yang kamu belum tahu dari agamanya apa? Saya nggak tahu sama sekali. Lu kalau baru masuk Islam mau tahu dari apanya Pak? Ya udah, ucapin doa kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Habis itu sekarang mau belajar ya Bab sholat nggak tahu. Sebelumnya sholat toharo nggak tahu. Sebelumnya toharo apa itu? Belajar bab hadas nggak tahu Nabi, ada masalah kecil nggak tahu. Sebelum hadas bab najas nggak tahu. Kalau gitu kotoran ya ini saya kasih tahu ini kotoran adukan sedikit. Nah cuma masih tahu mau ini yang kecil ini gini ya jadi begitu sampai bab sholat ingat pas sebelum maghrib kurang 15 menit jatuh di pangkuan Nabi meninggal. Terus Nabi bilang apa? Alhamdulillah mata ala ta'allum. Saya bersyukur Allah orang yang mati dalam keadaan nuntut ilmu. Ada bapak masih gitu-gitu aja. Terus ada yang masuk. Katanya nolong gitu. Kenapa? Aku menolak. Nabi sedetil itu ngajari orang sampai akhir hayatnya. Ya kan dimanfaatkan jangan sampai orang yang nggak tahu ilmu. Mata yang masuk. Dulu suka di majelis ilmu. Dudukmu di majelis ilmu saat dan 1 jam aja. Khairun min ibadati alfi sanatin. Lebih afdal dibandingkan ibadah 1000 tahun bayar. Jadi ini orang dikasih amalan yang paling baik untuk mengisi waktunya, tinggal nggak ada lagi dari yang paling baik kecuali nuntut ilmu. Berarti amal nuntut ilmu di atas semuanya. Padahal itu bab ada kayak gini, ma'rifati, ya. Au ma'rifati ma fihi minal ahkam, mengetahui hukum-hukumnya. Bukan cuma kenal hukum ini karangan saya, tapi hukumnya bab haram, hukumnya apa. Liyakuna ala basiratin fi dinihi, supaya itu bisa menjadi renungan buat agamanya, pelajaran buat agamanya, intervensi basirah, ya, supaya jadi pelajaran di agamanya. Kalau kita ini nggak punya ilmu dalam agama kita, sama kayak monyet. Yang berbeda manusia dengan makhluk yang lain itu dimuliakan karena ilmu. Yang nggak punya ilmu berarti nggak ada bedanya sama binatang. Manusia sama binatang nggak ada bedanya, bedanya cuma ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu ya sama monyet, sama binatang. Alhamdulillah. Li'annahu yajibu 'ala kulli mukallafin ma'rifati ma yahtaju ilaihi, karena wajib bagi setiap orang mukallaf mengenal apa yang dibutuhkan atasnya. Seperti bab sholat harus tahu. Kita sholat nggak tahu babnya di mana. Jadi amalan yang paling mulia itu nuntut ilmu.
Bagaimana ente mau jadi orang alim kalau nggak ada ilmunya? Nggak jadi. Sholat mau diterima kalau nggak ada ilmunya? Nggak jadi. Ya kan? Wa kullu man bighairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tapi Ibn Ruslan itu dibilang semua amalan yang nggak ada ilmu nggak diterima. Mau sholat jutaan rakaat, apa yang terbalik tahu nggak tahu sholat nggak diterima. Tapi sholatnya orang berilmu 1 rakaat ngalahin tadi itu 1000 rakaatnya orang yang nggak tahu ilmu, jahil. Dan orang yang berilmu lebih ditakuti oleh setan dibanding orang ahli ibadat yang ibadat tanpa ilmu, nggak takut setan. Dari riwayat ada orang nyukur kali sholat sebelahnya setan joget ini tuh. Kalau kali melihat, kalau kali dikasih ngomong misalnya Quran di depannya joget panjang lagi. Wah, diusir masa orang ajar joget terus di dekatnya. Wah, kamu sini, wah, sini enggak. Kamu nggak tahu apa itu? Itu orang ngaji, sholat, nanti joget panjang lagi. Siapa kamu? Siapa kamu? Saya setan. Setan dulu, namanya setan ya. Kurang ajar, pantesan setan itu. Kamu nggak menghargai dia orang-orang. Mana? Itu orang sholat ngaji. Oh ada, itu mata. Ini yang ngaji. Ini masih bukan orang ngaji, ini sama-sama saya setan juga, cuma setan yang kelihatan nanti. Kenapa? Ini ngaji nggak tahu ilmu, sholat nggak ada ilmu, saya nggak takut. Terus apa yang kamu takuti? Mau tahu siapa yang saya takuti? Ini di balik sini 3 kilo dari bukit ini di bawah sana itu ada surau. Di sana ada 1 orang tidur di sana. Tidur. Kenapa kamu nggak ke sana? Nggak mau saya. Kenapa? Tidurnya aja ditakutin. Tidurnya. Kalau saya dekat nih mau menuju ke sana, 1 langkah saya ini napasnya dia bisa bakar tubuh saya. Napasnya. Siapa itu? Itu orang kalau ngaji dia tahu itu isi kandungan bacaan-bacaan. Kalau dia sholat, dia semua tahu hukum-hukum ilmunya. Makanya saya nggak berani deketin. Orang alim tidurnya ditakuti setan. Gimana ngajinya? Nah di sini. Nah Buddha itu muslim wajib mengetahui yang dibutuhkan buat dia seperti sholat kan kita butuh, ya kan? Zakat, puasa, haji, hadas besar, hadas kecil, lagi kita ini lagi jima, kita semua ada aturannya, bukan main-main. Kemarin cuma ngebab ada kakek nanya, maaf mau nanya boleh silakan apaan? Jadi mandi itu ada mandi besar, ada mandi kecil ya? Umur berapa nih? 67 tahun. Hah? Sama apa ini nanya ini bercanda apa beneran? Ya bener, saya nanya beneran. Loh, Bapak umur berapa? 67 tahun kok nanya ada besar ada kecil ya? Jadi ya kalau mandi itu ada mandi besar mandi kecil ya? Sini mau jawab gimana nih? Saya bilang, lu selama ini Bapak punya anak Pak? Saya sudah 23 cucu saya sudah berbohong. Bayangin jadi selama jima itu gimana tuh? Ya kan? Nanti Bapak kalau gimana? Terus kumpul sama itu gimana? Ya mandi aja nih. Nggak pakai enggak? Astagfirullah. Coba, nggak terlambat tuh kayak gitu. Bayangin tuh. Tapi untung masih mau ngaji ya. Saya bilang yang Pak dulu Pak. Ini harus mudah-mudahan mau ampuni semua yang dulu-dulu yang saya nggak bisa ngomong udah. Itu urusan Bapak. Tapi ya mudah-mudahan diampuni. Saya kasih tahu nih. Penting yang tahu dari awal bukan sudah punya ilmu begini baru nanya. Coba ngomongnya penting. Jadi wajib mengetahui ada kulli mukallaf. Mukallaf itu begitu sudah akil balik, bukan sudah tua. Mukallaf itu kan ukuran balik. Kalau laki-laki sudah keluar mani, kalau perempuan sudah haid. Mau dia umur 7 tahun, kalau haid sudah wajib gitu. Karena kalau nggak dosa. Laki-laki juga gitu. Minal fikih minal ahkam, ya, dari fikihnya, ma'rifat fikih atau hukum-hukum fikih. Al-zahir yang zahir yang jelas-jelas kayak sekarang ini hukum sholat yang jelas ya kan. Tapi kalau sesuatu yang masih nggak tahu itu dimaafin. Ya kan sebab ini ngajinya di mana tadi nggak tahu mana ya. Ngaji nggak apa-apa. Ada ngaji kita nggak tahu kita sholat nggak apa-apa dimaafin. Kita nggak tahu kan nggak zahir. Ada ngaji hukmiyah, ainiyah, ada aturannya. Kalau yang zahir yang jelas kan. Wa ghalib ma fihi kadalik, dan biasanya seperti itulah kita diwajibkan untuk mempelajari ini. Wa ma haddatsa lahu min al-ahkam, dan apa yang dibicarakan dari hukum-hukum allati laysat fihi yas'alu anhu,
yang mana dalam hukum-hukum di sini nggak ditanya, nggak dibahas, tapi hukum tadi itu menjadi pelajaran yang wajib juga untuk dipelajari dan diketahui. Karena di sini banyak juga yang nggak ditanyain sama orang ini. Imam Al-Hadrami, Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Hadrami, ulama ahli mufti Hadrami zamannya dia ditanya, kalau Allah bikin ya siapa? Apalagi bab ini. Tapi ada juga bab yang dia nggak ditanya, jadi dia nggak ngarang. Tapi ada yang nggak ditanya, ya saya minta maaf, nggak ngarang di sini. Tapi wajib juga untuk dipelajari. Seperti yang menjadi kewajiban dibutuhkan oleh seseorang, seperti bab haji. Pas lagi haji wajib belajar haji itu. Tapi kalau lagi kita nggak pergi haji nggak wajib. Sekarang nggak pergi haji ngapain bab haji dipelajari, ya kan? Tapi kalau dipelajari sunnah, tapi nggak wajib. Kalau haji, karena wajib kita harus tahu hukum haji dan segala macam larangan-larangan itu harus tahu. Sampai nyambut rambut giginya butuh satu kena satu, ya kan? Dan kalau sampai 3 rambut potong kambing satu, ada aturannya. Nah, itu semua nanti dibahas. Al-ihtimam, wa yata'ayyan al-ihtimam, maka wajib ala kulli raghibin fil khabar, ay fil khair, bagi setiap orang yang ingin mendapatkan kebaikan. Apa itu al-ihtimam? Ihtimam itu betul-betul perhatian. Jangan cuma sekedar belajar tapi perhatian sampai paham, itu namanya ihtimam. Ya kan? Alhamdulillah ala husni ihtimamukum. Biasanya itu guru kalau sedang lihat anak muridnya itu betul-betul rajin, perhatian, senang dia, syukur. Alhamdulillah, jazakumullah khair ala husni ihtimamukum. Itu benar-benar ngaji dengan perhatian. Ditanya bisa jawab itu berarti senang. Biasa disebutin ala husni ihtimamukum. Hada al-muhtabar, dan ini sesuatu yang dihadirkan awmithluhu atau yang seperti ini kitab. Jadi wajib untuk diperhatikan ya, al-ihtimam, perhatian penuh. Hifdhan wa tafahumam wa kitabatan. Jadi perhatiannya itu bukan cuma sekedar saat itu dia ngerti, tapi harus dihafal. Hifdhan itu namanya perhatian. Kedua juga wa tafahuman. Kalau nggak bisa hafal, minimal dia pahami. Paham mana? Anak nggak hafal, tapi kalau ada kejadian kayak gini, anak paham sudah. Amin. Kan seperti sekarang babnya mandiin jenazah, paham nggak? Gimana tuh? Tapi kalau langsung melihat ini kejadian, anak tahu deh. Anak nggak paham ininya, tapi anak tahu. Apa nggak hafal turutannya, tapi habis ini langsung tahu deh. Itu namanya paham. Ada kan bisa kan? Atau kalau nggak bisa hafal, nggak bisa paham, minimal kitabatan, ditulis. Ya kan? Nah, itu maknanya ada kepedulian nulis penting juga. Kadang-kadang mohon maaf, hafal bisa saat ini, begitu 1 tahun lupa semuanya. Kalau nggak ditulis hilang, tapi ditulis, lupa. Nah nih, ya apa? Nah, jadi ini perhatian itu 3. Perhatian itu hifdhan wa tafahuman wa kitabatan. Ada penghafalan, ada pemahaman dan tulisan. Kalau bisa 3-3-nya lebih cakep lagi, ya kan? Karena ilmu itu kayak buruan, lari-lari. Nah kitab itu kayak jalannya, nah kalau dia sudah ketangkep gini kan nggak bisa lari, ya kan? Tapi kalau kita ini nggak punya jalannya, lari-lari mau ditangkap, wah hebat ini. Nggak ada jalannya, nggak ditulis. Nulis itu kayak jalannya menangkap tadi. Begitu sudah ditangkap dia nggak hilang kan tulisannya kan. Jadi ilmu dijadikan tulisan. Fil buldan, bagi setiap orang yang berada di kampungnya, di negerinya, dia kuna lahu ajrad dalalah ala khair. Kenapa? Supaya dia wajib untuk menjadikan memahami ini dan juga isya'atuhu, menyebarkan. Kalau kita sudah tahu bukan membuatnya ini aja, tapi jangan ini menyebar ke mana-mana, pahalanya jadi kemana-mana. Karena apa? Di kampung, di desa, di negara, di dunia, kalau kita sebarkan seperti imam ini, masya Allah, sampai seluruh dunia ini kita, ya kan? Supaya apa? Supaya menjadi pahala yang mengalir buat dia. Karena Nabi bilang adallu 'alal khair kafa'ili. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan, maka baginya seperti yang berbuat. Karena sih, ya kan, nggak bisa berbuat, cuma nunjukin. Di sini ada majelis taklim, gimana? Tuh di situ, dia ngaji. Tapi dia nggak ngaji, bapak. Orang yang datang dapat pahala seperti ngaji, tapi ya kewajiban harus belajar, ya kan? Atau ada orang kalau tahajud, anak nggak, satu situ barang, yaudah dia sholat dapat pahala seperti yang sholat.
Apalagi kalau dia ngajar-ngajar kemana-mana, sampai orang itu menuju kemana-mana pahalanya. Fa as'alullaha ayyanfa'a bihi fa ana as'al. Ada dhamir ana. Fa as'al fa ana as'al, maknanya gitu. Maka saya bermohon kepada Allah agar Allah memberikan manfaat dengan karyaku ini. Amin. Ya kan? Naf'an 'amma. Manfaatnya bukan cuma buat diri saya, tapi umum buat siapa aja yang mempelajarinya. Karena kalau orang 100 di sini paham, gara-gara dia yang ngajar, dia dapat pahala 100 orang. Kalau orang tadi ngajarin ke 1000 orang, dia 100 kali 1000 dapat semua. Itu manfaatnya umum. Ya kan? Makanya anak awal intifa. Kalau niat itu biar dapat manfaat ilmu buat dirinya dan intifa mengajarkan orang manfaatnya yang lain. Bahkan katanya Imam Ulama Salihun di sini ya, doanya orang-orang soleh ya, doanya orang-orang soleh karena tulusnya, ikhlasnya, karena dia bilang tadi karena Allah wujudkan niatnya sampai sekarang, ya kan? Lihat nih, sampai semua orang dapat ilmu itu gara-gara doanya dia tadi. Wa ayyaj'ala jam'i lahu khalisan liwajhil karim. Semoga Allah dengan doaku ini, dengan karyaku ini bil intifa, semoga Allah berikan manfaat. Da'a li nafsihi, dia doa buat dirinya, dan juga doa li ghairihi buat yang lainnya. Semoga yang lain dapat manfaat, orang lain juga, kita juga dapat. Wa ayyaj'ala jam'i, semoga Allah menjadikan kumpulan karyaku ini lahu. Nah, ini katanya ulama Rasulullah. Jadi katanya ulama al-mufarriqatul kutub. Jadi karyaku ini yang aku ambil dari beberapa pecahan kitab-kitab ini, dia itu nukil dari banyak kitab. Jadi kitab ini dari guru ini, dari guru ini kumpulin. Waktu hari ini ulama ini ngomong ini, ulama ini ngomong ini, buat menjadi pelengkap dan menjadi penjelas dari buku. Ulama pintar ya. Kalau kita ngumpulin susah nih, ngumpulin ini nggak ketemu deh. Nggak ulama, orang dulu itu satu hari itu ngaji sampai 70 orang. Ngaji jadi bab itu aja bab 1 tuh 70 guru. Ini zaman-zamannya ulama ini. Kita aja 3 guru aja udah kelingan ya. Gimana 70 buat. Nah, ini khalisan diwajhi, semuanya itu aku tunjukkan ikhlas karena Allah. Bidati diwajhi, bidati. Zatnya Allah. Bukan wajahnya Allah, wajah itu zati. Kalau Allah nggak bisa disamain sama kita. Wajah zat, ya kan? Apa katanya ulama? Mutafaddil bin nawal, apa qabla soal, yang mana Allah itu menganugerahkan kepadaku semua tercapainya hajatnya orang sebelum dia minta. Jadi sebelum dia minta sudah dikasih. Aku sudah bisa punya jawaban sebelum dia nanya. Jawabannya ini, kalau dia nanya ada sudah ada dipikir. Itu kalau nggak Allah yang ngasih nggak punya saya. Jadi di sini dia nggak punya sifat takabur, sombong, kepintaran bukan dari akalnya tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai biman sa'ala wa alja'a ilaih, katanya ulama. Lihat, baru dia berdoa aja diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di mana dia itu berlindung dan bermohon dengan penuh tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, aku berserah diri kepada Allah dan dia adalah Tuhan pemilik arsy yang agung. Wallahu a'lam. Insyaallah nanti ya pada waktu yang akan datang kita sambung lagi bab Taharah. Ini baru masuk babnya, ini baru mukadimahnya.